Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang telah diberikan syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema riba. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak saja mengatur aspek spiritual, melainkan juga mengatur aspek muamalah seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang hamba apabila ingin menjalani hidup yang berkualitas dari segi aspek spiritual dan muamalah, hendaknya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita sebagai hamba bisa menjalani hidup dengan seimbang dan tentunya penuh berkah. Riba artinya adalah tambahan dalam bahasa Arab. Asal kata riba adalah roba yarba'u, yang juga berarti berkembang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang memakan hasil dari transaksi riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, secara umum riba dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah riba yad, yaitu riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam meminjam dan jual beli tidak tunai, itu adalah induknya riba. Contohnya seperti seorang yang meminjam uang 10 juta untuk jangka waktu 1 tahun, lalu yang meminjamkannya menyaratkan bunga pinjaman dengan total 1 juta. Jadi total yang harus dibayarkan oleh yang berhutang adalah 11 juta. Solusinya dari riba ini yaitu bisa dengan akad murabahah atau akad yang di dalamnya ada 2 pihak. Yang pertama ada pihak sebagai pemodal, yang satunya sebagai penerima modal atau biasanya pelaku usaha, dengan keuntungannya nanti dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila jika terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian adalah pemodal. Atau bisa juga dengan akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, 2 pihak yaitu pemodal yang diberi modal sama-sama. Dalam akad musyarakah, 2 belah pihak itu sama-sama menyetorkan modal dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian, maka ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara 2 pihak tersebut juga. Lalu solusi yang ketiga,
kita bisa menggunakan akad murabahah. Dalam akad murabahah yaitu seorang menjual barang dengan menegaskan harga, misal harganya 10 juta rupiah, harganya itu ditegaskan kepada pembelinya 10 juta rupiah dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba atau keuntungan. Misal ini harganya 10 juta rupiah, karena kamu bayarnya 1 tahun, dalam tempo 1 tahun kamu bayarnya 11 juta rupiah. Namun 11 juta rupiah ini sudah ditentukan dari awal bahwa keuntungan dari jual beli ini adalah 1 juta rupiah. Lalu riba yang kedua yaitu adalah riba fadl, yaitu menukar barang ribawi sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Contoh barang ribawi adalah emas, perak, uang atau alat tukar, dan makanan pokok. Seluruh komoditas ini hanya dapat ditukarkan dengan takaran dan jumlah yang sama. Seandainya berbeda, maka selisihnya itu dianggaplah riba. Di momen yang mendekati Lebaran ini, banyak sekali praktik riba ini, yaitu pada transaksi penukaran pecahan uang. Contohnya, misal saya ingin menukarkan uang pecahan 10.000 sejumlah 10 untuk dibagikan kepada sanak saudara di hari raya. Jadi totalnya adalah 100.000. Lalu ada orang menawarkan penukaran uang pecahan 10.000 namun dengan syarat penambahan 10% dari nilai total transaksi. Menukar uang 110.000 dengan uang 100.000, selisih 10.000 itu adalah riba. Karena objek jual belinya itu memiliki nilai dan jenis yang sama. Dalam hal ini yang berdosa siapa? Tentu saja dua belah pihak yang melakukan riba tersebut. Lalu bagaimana caranya agar halal dan tidak riba? Islam telah memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Dalam hal ini kita bisa niatkan ini dengan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Dengan pembayaran jasa, kita menukarkan uang 100.000 rupiah dengan pecahan 10.000 berjumlah 10. Kita tukarkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akad ijarah. Kita bayarkan jasa kita bayarkan jasa mereka yang memberikan penawaran jasa penukaran uang sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita pisahkan dua transaksinya. Yang ketiga yaitu adalah riba nasiah. Ada riba akibat keterlambatan serah terima barang yang diperjualbelikan, padahal memiliki jenis dan berat yang sama, ataupun berbeda jenis tetapi tidak secara tunai. Misal yaitu tukar menukar 1 kg kurma dengan 1 kg gandum tetapi dengan cara tidak tunai. Atau tukar menukar 1 gram emas dengan 1 gram emas juga namun secara tidak tunai. Riba dalam segala bentuknya tidak hanya menghasilkan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Yang menggerus keadilan, menciptakan jurang antara orang kaya dan orang miskin, serta memperkuat siklus kemiskinan yang sulit dihentikan. Namun demikian kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa sadar terjerumus ke dalam praktek ribawi. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memperkuat tekad kita untuk menjauhi riba dan segala bentuknya. Kita bisa mulai dengan meningkatkan pemahaman kita tentang konsep riba, berusaha memilih jalur yang halal dalam urusan keuangan, dan menyebarkan kesadaran akan bahaya riba kepada sesama. Islam telah menyiapkan solusi dalam setiap transaksi agar terhindar dari riba. Seperti yang telah disebutkan tadi, melalui akad murabahah, akad musyarakah, akad mudarabah, dan akad ijarah, dan masih banyak akad-akad yang lainnya.
Janganlah kita lupa bahwa setiap langkah kecil kita menuju kebaikan akan menjadi investasi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menjauhi riba, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita, memudahkan urusan kita, dan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.